Ini Mbak Anneke, suku bunga Indonesia sendiri sudah mencapai level yang cukup tinggi. Pada saat 4 kali rapat Dewan Gubernur BI sendiri, suku bunga itu ditahan di level 5,75%. Dan dilihat juga pernah ada pernyataan bahwa dari RDG menyatakan bahwa bisa suku bunga saat ini sudah cukup baik untuk menahan laju inflasi. Dan kita juga melihat memang inflasi sudah cukup terkendali ya. Di Indonesia sendiri inflasi sudah turun dari level di awal Februari itu di Februari masih di level 5,4%, saat ini di level 4,3%. Sehingga rasanya cukup suku bunga itu memang sudah mengalami peak inflasi bisa terkendali di level 2 hingga 4%, maka pemburuan. Nah, hal yang naik mungkin agak limited sekali ya, dan bahkan kecenderungannya mungkin stabil, bahkan menurun apabila inflasi bisa terkendali, di mana ditargetkan di 2%. Amerika sendiri Baik, inflasinya saat ini sudah cukup stabil di level 4,9%. Nah, dengan kondisi di mana suku bunga sedang tinggi-tingginya, tentunya instrumen yang menarik saat ini adalah instrumen obligasi. Obligasi kita lihat yield yang 10 tahun di bulan Januari awal kemarin, yieldnya di level 7%. Namun karena demand yang cukup tinggi, di mana pada instrumen memburu obligasi, sehingga yieldnya saat ini di level 6,4%. Itu menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga yang cukup bagus pada obligasi, terutama obligasi-obligasi seri FR yang sangat diminati. baik Ibu Heni, seperti apa indikasinya kalau memang era bunga tinggi ini akan berlanjut cukup lama? Ke Pak Daniel, ya Pak Daniel, kalau menurut Anda di situasi seperti ini investasi apa yang mungkin paling menjanjikan untuk investor? Ya, baik Mbak Neka. Mungkin menambahkan dari sudah disampaikan oleh Ibu Heni ya, jadi mengenai kondisi pasar terakhir. Jadi memang kalau kami melihat saat ini instrumen yang masih menarik adalah saham domestik dan obligasi, khususnya obligasi pemerintah. Cuma memang perlu diperhatikan bahwa untuk dari sisi saham ya, kita melihat bahwa dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi kita juga masih di atas 5%, gitu ya. Di kuartal pertama pun masih 5% lebih. Tapi untuk saham ini kita masih menyarankan untuk lebih yang time horizon-nya lebih long term dan mungkin lebih selektif dan tetap waspada terhadap perubahan sentimen global. Nah, kami melihat kalau untuk saham sendiri mungkin lebih kaitannya dalam kita merangka menyambut masa kampanye ya untuk pemilu di 2024. Jadi kami melihat beberapa sektor juga berpotensi gitu ya, cuma memang seperti tadi mungkin dengan time horizon yang lebih panjang, beberapa sektor antara consumer goods gitu ya, dari sisi konsumsi biasanya kalau dalam masa kampanye itu cenderung meningkat, lalu sisi barang baku dan energi, jadi mengenai kebijakan hilirisasi industri ya, lalu kemudian untuk kebutuhan renewable energy, dan juga untuk produksi electric vehicle ya, mungkin belakangan ini cukup marak ya dari beberapa merek-merek yang ada mengeluarkan versi hybrid yang mungkin kedepannya juga arahnya ke electric vehicle. Dari sektor perbankan juga masih kami lihat masih berpotensi juga ya, relatif stabil dengan kinerja mungkin di Q1 kemarin juga bagus. Dan satu lagi adalah teknologi mungkin salah satu juga yang berpotensi ya, karena kita juga melihat bahwa dari terutama sektor-sektor teknologi, fintech-fintech besar itu sudah mulai fokus ke profitability. Tetapi mungkin kalau untuk yang lebih time horizon-nya lebih pendek, kami masih merekomendasikan ke obligasi, khususnya mungkin obligasi pemerintah ya. Jadi dengan kata lain kalau obligasi pemerintah, satu adalah kita untuk manage dari sisi risiko ya, risiko kreditnya kita bilang sangat kecil, pemerintah hampir tidak ada gitu ya. Kedua likuiditas, karena paling liquid, dan mungkin sekarang ini dengan era suku bunga tinggi ya, kita memanfaatkan momentum dan juga menjelang nanti ke depannya akan tren suku bunga mungkin akan pivoting. Setelah itu baru ada potensi untuk baik kenaikan harga obligasi maupun dari sisi ke depannya dari prospek peningkatan dari credit rating Indonesia. Mungkin itu dari saya. Baik Pak Daniel, kalau beberapa pekan terakhir kita amati bursa domestik dan juga bursa Asia ini semakin ditinggalkan oleh investor begitu. Artinya menurut Anda memang ini hanya sebuah fase begitu, dan artinya hingga sepanjang tahun ini dan juga ke depannya ketika era bunga tinggi ini berlanjut masih harapan yang sangat besar untuk bursa saham baik itu domestik ataupun Asia.
Ya, betul, Mbak Neke. Kami melihat bahwa ini lebih ke sentimen sementara ya. Jadi begitu nanti kondisi sudah membaik, ketidakpastian berkurang, kami melihat bahwa asing juga akan kembali ke Indonesia dengan melihat kondisi fundamental Indonesia yang tadi masih ekonomi cukup baik, lalu juga prospek pertumbuhan dan tingkat konsumsi masyarakat juga yang tinggi, terutama menjelang pemilu. Baik, kita beralih lagi ke Ibu Henny. Ibu Henny, indikasinya sejauh apa kalau memang era bunga tinggi ini masih akan berlanjut? Ya, seperti tadi sudah kami putus, bahwa saat ini kita lihat era suku bunga tinggi ini tidak akan berlangsung terlalu lama karena kita melihat inflasi sudah bisa termanage dengan baik. Ada potensi di akhir tahun untuk BI sendiri bisa menurunkan suku bunga acuan apabila inflasi kita bisa turun lagi di level 2 hingga 4%. Saat ini inflasi sudah turun ya dari 5,4 di Februari, sekarang 4,3. Nah, kalau memang usaha-usaha dari BI untuk menurunkan suku bunga terus menunjukkan perbaikan, tentunya ada potensi suku bunga acuan disesuaikan. Sehingga tentunya membuat instrumen obligasi yang terbit saat ini menjadi semakin menarik. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Daniel, Bu Henny, kalau memang obligasi pemerintah ini relatif lebih menarik, begitu. Apakah Ibu setuju? Ya, kalau kita lihat Mbak Neke, saat ini kan ketidakpastian di global masih ada ya, dan credit risk juga masih cukup besar gitu. Kita di mana-mana ada kadang-kadang ada perusahaan atau perusahaan tertentu yang mungkin mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya. Tentunya obligasi pemerintah memiliki risk free diterbitkan oleh pemerintah dengan mata uang rupiah. Sehingga menjadi buruan investor dikarenakan tadi suku bunga yang cukup menarik dan kredit risknya hampir tidak ada. Bisa dikatakan tidak ada. Baik, apakah ini juga sudah terbukti di nasabah BNI Emerald yang mungkin sudah beralih ke obligasi pemerintah? Pertumbuhan obligasi pemerintah dari nasabah Emerald itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan selama 2 tahun terakhir. Dan kita lihat per tahun nasabah yang membeli SBN itu bertumbuh sekitar 30%. Jumlah yang cukup fantastis karena kita tahu bahwa edukasi yang sekarang di masyarakat itu sangat-sangat banyak ya, bukan hanya dari sosial media, namun Kemenkyu sendiri turun langsung untuk melakukan sosialisasi mengenai SBN. Dan tentunya bersama-sama BNI, khususnya kepada nasabah BNI Emerald, kami juga sangat aktif melakukan edukasi dan literasi mengenai surat berharga negara.